mereka menanyakan kepada engkau tentang harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu punya Allah dan Rasul. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian memang orang-orang yang beriman. Shadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Nabi awal-awal berdakwah, sejak Allah Subhanahu wa taala memberi sebuah visi kepada Nabi. Visinya adalah menegakkan agama Allah di muka bumi. Membawa agama Allah al-Islam di atas panggung peradaban. Bagaimana caranya memanggungkan atau membawa agama Allah ini, Islam, ke atas panggung peradaban. Menampilkan Islam di atas panggung peradaban. Dan misinya adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk menerima agama Allah, taat kepada Allah, menjalankan syariat Allah, berakhlak mulia. Mengajak orang sebanyak-banyaknya dengan dakwah. Itu visi misi Rasulullah sejak dapat wahyu pertama. Nah, sejak itu Rasulullah berdakwah, bekerja untuk Allah siang dan malam, mengajak orang kepada kebaikan, kepada Islam, walaupun tidak pernah memaksa. La ikraha fiddin. Sehingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy mulai merasa gerah, mulai merasa terganggu, kekuasaan mereka mulai terancam. Mulailah mereka menggunakan cara-cara untuk menghalangi dakwah Nabi. Saat itu Nabi SAW dibujuk dengan mengutus seorang laki-laki yang paling baik dalam berdebat di antara mereka, yang punya banyak wawasan, tetapi kalau ngomong itu nyenengin gitu. Dan salah satu yang mereka utus, yang diutus oleh orang kafir Quraisy adalah Walid al-Mughirah. Siapa tuh? Bapaknya Khalid bin Walid. Walid al-Mughirah atau bapaknya Khalid bin Walid, seorang mujahid Islam. Nah, Walid al-Mughirah ini orang Arab Quraisy yang terkenal paling banyak wawasannya, paling banyak hartanya, paling kuat kabilahnya. Kalau bukan karena ada Abu Thalib di dalam orang Quraisy, pasti Walid al-Mughirah lah pemimpinnya orang Quraisy. Jadi orang nomor 2 terpandang di Mekah setelah Abu Thalib pamannya Rasul. Diutuslah Walid al-Mughirah untuk membujuk Rasulullah supaya gagal fokus. Supaya nggak fokus lagi dengan dakwah. Digodain dengan hal-hal yang lain. Supaya melupakan misi utama dari kehidupan beliau sejak usia beliau 40 tahun. Pertama kata Walid, "Ya Muhammad, kamu lihat bagaimana hasilnya. Kerjaan kamu, misi kamu telah membuat kita menjadi berpecah belah. Dulu orang Quraisy itu bersatu, tapi gara-gara kerjaan kamu ini kita jadi berpecah belah. Kita jadi kacau, kita jadi saling bermusuhan. Anak dengan orang tua mulai ribut. Keluarga mulai pecah, mulai terputus silaturahim. Ya Muhammad, apa yang engkau inginkan?" Bujuk Walid al-Mughirah. Rasulullah mengatakan, "Wahai Walid, tidak ada yang saya inginkan selain mencari ridha Allah dan berharap kalian semuanya selamat dari api neraka. Berharap kalian semuanya masuk surga. Berharap kalian semuanya diridhoi oleh Allah. Berharap kalian semuanya mendapatkan kehidupan yang berkah. Itu hanya itu yang saya harapkan, wahai Walid." Kemudian Walid pun terpikir bujukan yang lain. "Ya Muhammad, begini saja. Kalau engkau menginginkan harta, maka kami akan mengumpulkan harta-harta seluruh orang Quraisy." Bayangin, orang Quraisy itu bukan orang miskin. Walid al-Mughirah salah satu yang kaya di Quraisy. Kayak gimana ilustrasi kekayaan Walid? Tidaklah berlalu satu malam di kota Makkah kecuali Walid menyembelih 1 ekor ontanya untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Setiap malam. Kalau semalam doang 1 ekor onta, oke. Ini setiap malam dalam setahun. Dan tahu berapa harga 1 ekor onta? Paling murah 100 juta. Setiap malam dia nyumbang 100 juta, bayangin. Ini bukan kekayaan biasa. Padang rumput atau bukit itu dipenuhi oleh onta dan dombanya milik Walid al-Mughirah. Sekali musim haji, kan musim haji itu udah ada sejak sebelum
Islam. Jadi kalau udah pas musim Zulhijjah, bulan haji, orang-orang Arab dari seluruh penjuru Timur Tengah itu datang ke Mekah untuk berhaji. Cuma cara manasiknya banyak syirik, banyak mitos, banyak khurafat. Hajinya ada, peninggalan Nabi Ibrahim, cuma sudah dicampur baur dengan hal-hal yang tidak ada dalam ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga mereka ngumpul dari berbagai macam belahan negara-negara Timur Tengah datang ke Mekah untuk berhaji. Jumlahnya bisa ratusan ribu orang. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang makan bayar. Semuanya dibayari oleh Walid Al-Mughirah. Kalau sekarang tuh mirip dengan keluarga Bin Laden sama keluarga rajanya Saudi. Dua keluarga terkaya di Arab Saudi. Kalau nggak raja, maka Bin Laden. Bin Laden bukan cuma Usama ya. Kan Bin Laden ini keluarga besar. Bahkan yang membangun Masjidil Haram sekarang itu dengan keren-kerennya tuh salah satu kontraktornya adalah Bin Laden. Kontainer-kontainer mereka tuh ditulis gede tuh Bin Laden dan nggak disebut dalam kurung teroris nggak. Soalnya di sana keluarga Bin Laden itu keluarga terpandang. Saya termasuk yang dapat banyak sekali sumbangan dari Bin Laden ketika saya hajinya haji backpacker. Karena mahasiswa dari Mesir itu kalau haji nggak dapat kayak di sini muassasah, dapat tempat tinggal. Kita benar-benar straight banget. Jadi hajinya tuh tidur di masjid, ya segalanya di masjid. Kalau misalnya pas lagi Arafah dan Mina, kita tidur di trotoar jalan. Saya pernah ngerasain haji kayak gitu beberapa kali. Makanya dari mana? Dari Bin Laden. Kita tahu spot-spot di mana Bin Laden markirin kontainer mereka, dan itu mereka tuh punya stok makanan yang sangat banyak, yang udah hangat, tinggal dilempar-lemparin kita ngambil. Ya, luar biasa kayak pengungsi gitu. Kalau sekarang mungkin seperti Raja Saudi dan Bin Laden, atau rajanya Emirat yang membangun kota futuristik Dubai, atau rajanya Qatar, orang-orang yang sangat kaya. Ketika saya kemarin ke Qatar, lalu saya ngelihat ada sebuah pulau di tengah danaunya Qatar tuh, di tengah-tengahnya tuh ada pulau, di tengah pulau itu ada istana, dari kejauhan kelihatan istananya. Tanya, punya siapa itu? Punya pangeran. Untuk bisa nyebrang ke sana aja kita harus bayar $500. Jadi nyebrang doang nggak sanggup, apalagi tinggal di situ. Nyebrang doang untuk bisa masuk, tiketnya $500. Gimana mau tinggal di situ? Gimana mau punya tanah kayak gitu? Tanahnya nggak luas Qatar atau Emirat, kecil tetapi mahal sekali. Satu apartemen di Qatar, saya tanya, jadi nanyanya bukan masalah spiritual tadabbur alam, apartemen berapa, istananya berapa, salah fokus ya, benar itu gagal fokus tuh. Nanya apartemen di sini berapa kegayatnya? Kata dia apartemen ukuran 2 kamar, tipe sekitar 36 gitu. Harga satu apartemennya sekitar 30 miliar. Itu harga satu apartemen. Tahukah kita berapa 1 meter tanah di dekat Masjidil Haram? 1 meter itu sekarang sekitar 1,5 miliar. 1 meter. Salah satu tanah termahal di dunia. Dan orang seperti Raja Saudi, kalau yang pernah umrah itu kan ada Hotel Intercon ya. Hotel Intercon yang biru di samping Hilton. Intercontinental atau Darut Tauhid, itu satu hotel bintang 5 yang plus-plus kayak gitu tuh, itu punya satu pangeran. Dan raja ini punya puluhan pangeran. Satu pangerannya aja bisa buat hotel di samping Masjidil Haram yang 1 meter tanahnya tuh 1,5 juta, 1,5 miliar. Dan ketika kemarin ada Raja Garut, keluarga anak-anak keturunan Raja Garut, ternyata Raja Garut yang di Jawa Barat ini punya tanah di Mekah loh. Saya baru tahu karena teman saya menerjemahkan sertifikat tanah dia di Mekah ke dalam bahasa Arab, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ternyata dulu ketika kerajaan Islam di Indonesia masih ada, dia haji dan beli tanah di Mekah yang dekat dengan Pasar Seng. Dan kemarin ketika Masjidil Haram mau dibebaskan, itu tanah ditaksir oleh raja berapa? 2 miliar 1 meternya. Di sana bukan ganti rugi, ganti untung. Karena itu tanah pemiliknya adalah Raja Garut dan mereka secara administrasi masih dijaga. Oh ini punya orang Indonesia. Akhirnya dicari, ternyata orang Garut, keturunannya dapat rezeki nomplok, entah mimpi apa semalam gitu ya. Dan dicari-cari, masih ada cuma bukan sertifikat resmi, masih kayak tulisan orang zaman dulu dalam bahasa Jawa kuno. Nah teman saya yang bisa bahasa Arab menerjemahkan ke bahasa Arab, dibawa semuanya pakai notaris segala macam secara resmi, dibuat di pengadilan Arab Saudi dan sekarang lagi proses. Kalau menang, itu dapat 1 meternya 2 miliar dan dia punya sekitar 2.000 meter. Wah senang aja dibahas gini.
Benar-benar gagal fokus nih mah. Materinya juga kenapa jadi masalah ini ya? Bayangin, itu kekayaan orang sekarang. Dan ternyata dulu, kayak gitu juga banyak. Jangan pikir orang Arab mah miskin, terbelakang. Mereka mungkin gak punya banyak duit, tetapi mereka punya banyak aset. Dan aset paling berharga mereka itu pasar, tanah, ditambah lagi dengan onta. Onta itu kalau yang dipakai ke luar negeri, satu ekornya 500 juta. Kalau yang nggak dipakai di luar negeri, onta lokal 100 juta. Walid setiap malam menyembelih minimal satu ekor onta di kota Makkah. Dan setiap musim haji, ratusan ribu orang itu dibiayai oleh Walid Al-Mughirah, makan mereka selama 1 bulan berada di Mekah. Orang yang kayak gini nawarin kekayaan kepada Nabi Muhammad, kegoda nggak sih? Kalau orang biasa-biasa aja nawarin kekayaan, kamu mah. Ini orang kayak Walid, bilang bukan harta dia doang, harta seluruh orang Mekah. Siapa lagi yang kaya selain Walid? Ada Abu Jahal, itu juga kaya. Ada Utsman, itu juga kaya. Pokoknya yang kaya-kaya banget, ngumpulin semuanya. Ada ribuan ekor onta mau dikasih ke Nabi. Kalau kamu butuh harta, wahai Muhammad, kami kumpulkan harta kami semuanya, kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Siapa yang gak gagal fokus kalau digituin? Agak-agak, kalau kita karena mungkin bagi kita itu cuma mimpi, ngimpi kata kalau bahasa iklannya. Karena itu cuma mimpi, kita mah anggap, itu mah gampang. Jangan mengilustrasikan tinggi-tinggi miliaran atau ratusan miliar. Udah aja kayak sekarang kehidupan kita kadang-kadang hanya gara-gara pengen dapetin keuntungan sedikit dalam jual beli, dalam dagang, kita rela menjual kejujuran kita dan menggantinya dengan dusta. Padahal keuntungannya itu gak banyak loh. Paling nambah 100 ribu, 200 ribu. Misalnya kita jual sesuatu, jual buah misalnya, para penjual buah misalnya, dia bilang, ini matang dari pohon, kita metik pas sudah matang. Padahal dia diperam sama dia. Oh ini manis nih. Padahal dikasih aspartam. Oh ini warnanya kuning. Misalnya durian. Ternyata durian dibuka terus dikasih plastik berwarna kuning di bagian luarnya. Sehingga orang yang lewat, oh itu duriannya montong banget tuh, kuning banget. Pas datang, pas dipencet-pencet gini ternyata plastik. Artinya kita sering gagal fokus dalam kehidupan kita. Fokusnya berdagang pengen cari pahala dan untung yang halal. Fokusnya menikah itu pengen mengekspresikan dengan cara yang halal. Fokusnya kita bekerja itu mencari. Pokoknya sering banget kaum muslimin gagal fokus. Niat awalnya sih bagus gitu. Ya, orang masuk PNS niat awalnya bagus, pengen memperbaiki pemerintahan di Indonesia supaya lebih jujur, rapi dan terbuka misalnya. Pas sudah masuk ke situ pelan-pelan gagal nih. Belum gagal sih, masih salah fokus. Lama-lama jadi gagal fokus dan mengajak orang lain untuk sama-sama gagal fokus. Dan ini sering terjadi. Allah alamnya kalau masalah politik, karena saya nggak ngerti politik, yang jelas Rasulullah pernah ditawarin kayak gitu. 3 tahun berdakwah, dicaci maki, dicela, dihina, disiksa, pokoknya ngalamin banyak masalah, pokoknya selama 3 tahun. Tiba-tiba datang tawaran angin segar yang luar biasa. Kata dia, kami kumpulkan seluruh harta kami berikan kepadamu dan kamu jadi yang paling kaya di kota Mekah. Dan kayanya itu gak tanggung-tanggung. Wahai Muhammad, terimalah ini. Kami belum pernah menawarkan yang kayak gini kepada siapapun selama zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Belum pernah ditawarin kayak gitu. Kedua, nggak satu yang ditawarin, ada yang lain. Kalau kamu pengen jabatan, wahai Muhammad, maka kami akan semuanya membaiat kamu menjadi pemimpin kota Makkah. Kamulah rajanya kota Makkah. Saya akan jadi pengikutmu, wahai Muhammad. Walid bersedia menjadi pengikut Muhammad. Yang penting jangan mau berdakwah. Jadi raja silakan. Jadi yang paling kaya silakan. Nabi itu kalau mau udah jadi paling kaya, paling tinggi kekuasaannya, raja di seluruh Arab Saudi itu, sampai sekarang mungkin kekayaannya nggak akan habis-habis, entah berapa ribu tahun. Kalau kamu mau jadi raja, maka kami tawarkan kamu menjadi raja kami, dan kami semuanya akan mengikuti semua perintah wahai Muhammad. Yang penting jangan teruskan dakwah kamu ini. Nah, kita fokus sholat isya dulu. Setelah sholat isya, insya Allah kita lanjutkan lagi tema gagal fokus. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan sesi kedua dari taklim kita, biar nggak lupa, marilah kita sama-sama
Marilah kita sama-sama ngedoain salah satu di antara saudara kita yang sedang sakit, namanya Irham Muhammad Zaki. Mudah-mudahan Allah menjadikan sakitnya sebagai penggugur dosa, mengangkat derajat dan disembuhkan dengan kesembuhan yang ajilan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk ishfi shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Sampai di mana tadi? Wah, sukses nih materi malam ini ya. Gagal fokus semuanya. Sampai di mana? Oh, tawaran kedua ya. Dia ingatnya onta. Tawaran kedua. Tawaran pertama apa? Harta. Kadang kita suka greget gitu. Awalnya sih pengen jujur. Awalnya pengen cara-cara yang benar gitu, yang lurus, nggak macam-macam, nggak neko-neko. Kita lamar kerja pengen yang jujur. Kita berdagang pengen yang jujur. Kita ngapa-ngapain aja pokoknya pengennya yang jujur, yang lurus. Tapi suka greget itu kalau ternyata ada orang yang curang dan sukses. Itu ya. Ada orang yang nggak jujur, untungnya lebih gede, kayaknya lebih cepat. Udah kayak gitu dia pamer lagi tuh. Dia bilang ke kita tuh, makanya jangan jujur-jujur teing gitu ya. Karena makin jujur susah jadi orang kaya gitu kata dia. Atau kalau kita ngelihat ke negeri-negeri yang mungkin bukan negeri kaum muslimin, yang mereka dagangnya itu di seluruh dunia punya produk mereka dengan cara-cara yang mereka tidak punya batasan halal dan haram, kadang-kadang kita jadi kepancing. Pengen juga kaya kayak mereka, pengen juga sukses kayak orang-orang yang tadi misalnya curang, orang yang gak jujur. Nah, apa kata Allah tadi di akhir surat Ali Imran yang saya juga bacain lagi di salat. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai kamu terperdaya melihat orang kafir yang keliling dunia. Maksudnya apa? Produk mereka ada di mana-mana. Bisnis mereka itu merajai dunia. Bahkan kalau kita pergi ke Mekah sekalipun, persis di depan Masjidil Haram itu adalah salah satu bisnis mereka. Hotelnya, makanan sepat sajinya, kemudian beberapa produk-produk, termasuk tasbih sekalipun. Coba lihat tasbih kita yang cetrek, made in mana? Tasbih yang lebih keren lagi, manasik umroh dan haji pun videonya itu yang buat adalah mereka. Jadi itu luar biasa. Artinya benar kata Allah, mereka itu nguasain dunia dengan bisnisnya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Itu ayat tentang jangan gagal fokus. Allah bukan gak mau kita tersemangati, tertantang, menjadi pengen semangat berbisnis, berusaha, menjadi orang kaya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya, jangan sampai gara-gara pengen kaya dan sukses kayak mereka, kalian kehilangan jati diri. Kalian gak peduli lagi dengan batasan-batasan syariat. Seolah-olah batasan syariat itu, hukum Allah itu menghalangi kalian menjadi sukses. Itu namanya gagal fokus. Sehingga gara-gara kita kepancing sama teman kita yang dagang di sebelah karena dia lebih cepat kaya, akhirnya kita saya udah capek, jujur setahun, jujur 2 tahun, jujur 10 tahun. Sekarang saya mau coba cara yang gak jujur, benar gak sih? Apa kata Nabi? Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Iyakum wal kidh. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Hendaklah kalian selalu jujur. Jujur itu membawa kepada banyak kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu membawa kalian kepada surga. Hati-hati dengan dusta. Dusta itu membawa kalian kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu membawa kalian kepada neraka. Jangan gagal fokus. Udah aja. Kata Allah, la yaghurrannak, jangan gagal fokus. Kayaknya kita perlu buat Quran terjemah anak muda nih.
Qurannya nggak dibuat, tapi terjemahannya diterjemahin dengan bahasa anak muda. Orang lihat di poster gagal fokus, apaan sih ini materinya? Padahal sebetulnya penting banget. Dan itu yang kita alamin sehari-hari. Masalahnya cuma bahasa doang yang berbeda. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbahasa dengan bahasa kaumnya? Karena saya merasa masih muda dan bergaul dengan kaum muda, maka saya menggunakan bahasa anak muda. Maaf ya kalau sekali-kali kadang-kadang sok-sok muda gitu. 33 tahun, masih muda gak sih? Oh alhamdulillah ya. Cuma masih kakak-kakak kalian juga nih, kakak leting. Karena yang di depan-depan saya kayaknya di bawah 30 tahun. Artinya jangan salah fokus. Kepancing sama yang lain. La yaghurrannak. Kalian boleh semangat untuk sukses, boleh semangat untuk jadi orang yang kaya. Gak apa-apa, semangat untuk berbisnis. Tetapi jangan gagal fokus. Kalian punya identitas, kalian punya prinsip, kalian punya aturan, kalian punya cara yang Allah Subhanahu wa taala janjiin, pasti akan sukses dengan cara itu. Yakin aja. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Kalian jangan gagal fokus ngelihat orang kafir sukses dengan bisnisnya di sekeliling dunia. Itu cuma kesenangan yang sedikit, kata Allah. Mata'un qalil. Bagi Allah, kesuksesan mereka bisa punya bisnis di mana-mana, merajai bisnis dunia, mata'un qalil. Dikasih dunia dan seisinya sekalipun pun, kata Allah, mata'un qalil. Itu mah cuma dikit, gak ada apa-apanya, kata Allah. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian tempat tinggal mereka nanti di akhirat jahannam. Wa bi'sal mihad. Itu tempat yang paling buruk. Terus gimana bagi orang yang istiqomah, orang yang fokus, orang yang menjaga Allah dan Allah menjaganya? Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannat. Itu baru namanya kenikmatan yang banyak. Itu baru kemenangan yang besar. Jadi jangan mengukurnya hanya dengan ukuran duniawi, tapi ukur juga semua keuntungan-keuntungan dari aktivitas kita itu dunia dan akhirat sekaligus. Apa untung dunianya, apa untung akhiratnya, sehingga kita nggak gagal fokus. Dan Rasul tahu tentang hal ini banget. Sehingga ketika ditawarkan dunia dan seisinya, harta, di dalam hati beliau, apa yang dijanjikan Allah itu lebih baik. Wa ma indallahi khair. Kan akhir ayatnya gitu. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Bagi orang-orang yang istiqomah, fokus dengan kebajikan-kebajikan. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata'un qalil, keuntungan dunia. Itu yang Nabi ajarkan lewat tawaran-tawaran dari Walid Al-Mughirah. Gak mau kalau harta. Ya udah kalau gitu gak usah sekota Mekah deh, sedunia. Pasti Nabi akan menjawab tidak. Terus kamu maunya apa? Ya saya maunya ridha Allah. Ridha Allah itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kamu maunya apa? Jannah. Jannah Allah itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya nilainya lebih rendah daripada 11 sayap nyamuk di sisi Allah daripada surga, dibandingkan surga. Bukan nyamuk, 11 sayap nyamuk, lebih rendah dari itu. Karena seandainya dunia lebih berat dari itu, maka Allah pasti gak akan rela memberikan dunia ini kepada para pengingkar. Tapi kenapa para pengingkar tetap diberikan dunia? Karena di mata Allah dunia tidak ada nilainya kecuali hanya lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Dan cobalah belajar berpikir seperti itu, karena pandangan ini adalah pandangan angle-nya Allah. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Dalam angle-nya Allah, dunia ini lebih rendah daripada bangkainya onta. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Sehingga kita boleh mendapatkannya, karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Itu namanya gagal fokus. Boleh orang yang beriman itu berpakaian bagus,
Dan Allah sendiri menyediakan pakaian yang baik itu untuk yang beriman. Janganlah kamu melarang orang yang beriman menggunakan pakaian-pakaian yang baik. Nabi ketika diberikan pakaian hadiah dari orang Romawi, dari salah satu penguasa Romawi di Ghassan. Ini penguasa Romawi yang ada di Ghassan itu memberikan hadiah jubah yang sangat bagus untuk Nabi, warnanya merah. Artinya apa? Dapat hadiah dari orang non-muslim. Dan Nabi ketika dapat hadiah itu tersenyum, bahagia, senang dengan benda yang dikasih kepada beliau. Walaupun yang memberikannya adalah seorang penguasa dari Romawi yang beragama non-muslim. Langsung saat itu juga beliau masuk ke rumahnya dan memakai jubah itu. Langsung memakai jubah itu karena beliau senang dengan pakaian ini. Artinya tidak masalah kita menginginkan dunia, tapi jangan pernah menukar dunia dengan surga. Itu baru namanya gagal fokus. Orang Islam jadi orang kaya, bukankah sebagian besar sahabat itu orang kaya? Dan bahkan Rasul juga dulunya orang kaya yang jatuh miskin karena dakwah? Bukankah Abu Bakar itu orang kedua terbaik setelah Rasulullah adalah orang kaya yang jatuh miskin karena dakwah? Bukankah Utsman itu orang kaya yang jatuh miskin karena dakwah? Bukankah Umar itu orang yang lumayan kaya jatuh miskin karena dakwah? Memang nggak sekaya yang dua orang yang pertama saya sebut, makanya saya bilang lumayan. Lumayan kaya dan jatuh miskin karena dakwah. Bukankah banyak sahabat yang kaya dan jatuh miskin karena dakwah? Yang nggak jatuh miskin itu adalah Abdurrahman bin Auf. Yang saya bilang sampai dia pusing sendiri. Kok saya kaya amat ya? Susah ya. Pengen ngerasain gimana ya jadi orang yang miskin, yang makannya susah. Aduh hari ini mau makan apa? Pengen dia ngerasain kayak gitu. Kalau kita pengen ngerasain, gak usah mikirin lagi kerjaan, uang, semuanya udah mengalir, freedom finansial. Artinya, la yaghurrannak. Allah menyediakan yang lain. Allah memberikan yang lebih baik dari itu. Dan kita yakin, wa ma indallah khair. Yang di sisi Allah lebih baik pokoknya. Saya nggak mau ditukar dengan yang lain. Kalau saya cari harta, itu saya mencari harta yang ada di dalam genggaman Allah, bukan genggaman makhluk. Kalau saya mencari dunia, dunia yang digenggam oleh Allah, itu yang saya mau. Kalau digenggam dan diberikan dari tangan yang lain selain Allah, saya nggak mau. Cari dunia yang di genggaman Allah, cari harta yang di genggaman Allah, cari jabatan yang di genggaman Allah, cari keindahan yang di genggaman Allah, cari akhirat yang di genggaman Allah. Pokoknya apapun kebaikan yang kita cari, kita mintanya itu dari tangan Allah yang Maha Rahman, kasih sayangnya itu berlimpah. Jadi Nabi bilang, Nabi dengerin, yang pertama ditawarin, Nabi diam. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan kalau kita terjemahin ke bahasa kita sekarang, mungkin bukan menjadi seorang penguasa lagi, jadi orang yang terkenal. Kalau di zaman Rasul mungkin jadi penguasa, atau ada beberapa orang yang ditawarin kekuasaan beneran. Tapi bagi kita orang yang awam, masyarakat biasa, mungkin tawaran yang kita alamin selama ini itu bukan kekuasaan jadi pemerintah, jadi pejabat, tetapi menjadi orang yang lebih terkenal, jadi seleb. Kalau jadi seleb dengan resiko harus meninggalkan kebaikan di sisi Allah, maka tolaklah jadi seleb. Tapi kalau jadi seleb tanpa harus meninggalkan jalan Allah, maka itu adalah kebaikan. Bukankah Yusuf adalah seleb di zamannya? Yusuf dibicarain oleh banyak perempuan. Tahu nggak? Ada cowok ganteng. Itu mah gantengnya udah malaikat banget deh pokoknya. Ini cowok yang paling keren. Kamu juga kemarin bilang keren tapi giginya di depan. Maksudnya ke depan gitu. Enggak, ini benar-benar keren nih, Yusuf namanya. Mana buktinya? Ayo kita liatin. Ya udah kita jamuan makan siang gitu ya. Makan ngasih buah-buahan, ngasih pisau, banyak pisaunya sampai bingung mau pakai yang mana. Udah lagi mau makan, lagi ngiris-ngiris buah-buahan. Kata perempuan ini, istri Al-Aziz dan namanya wallahu alam bukan Zulaikha. Kemudian dipanggillah, keluarlah Yusuf. Eng gitu ya, keluar Yusuf gitu. Pas Yusuf keluar, langsung langsung ngiris tangan berdarah-darah, nggak berasa. Saking luar biasanya terkesima ngelihat Yusuf. Dan itu hal yang wajar, selebritas. Seseorang yang jadi seleb karena memang Allah berikan kelebihan pada dirinya, itu sesuatu anugerah dari Allah. Bukankah Sulaiman itu bukan hanya seleb di antara manusia, tapi juga jin, burung, di mana-mana ngebicarain Sulaiman. Daud seorang seleb dengan suaranya, Sulaiman seleb dengan kemampuannya, Yusuf seleb dengan penampilannya, dan lagi masih banyak yang lain-lainnya, termasuk Zulkarnain seleb dengan kekuasaan dan keadilannya. Maka boleh kita mendapatkan kebaikan menjadi seorang selebriti, asal tidak dengan resiko harus gagal fokus.
Kalau dulu Nabi ditawarin jadi raja, kalau sekarang kita ditawarin jadi seleb. Gara-gara pengen jadi seleb, dia menanggalkan pakaian yang menutup auratnya. Soalnya kalau menutup aurat susah bersaing. Gara-gara pengen jadi seleb, akhirnya dia bicaranya itu suka menyindir bagian-bagian yang seharusnya dia jaga. Seperti memperolok-olok masalah agama, masalah sara, masalah ke masjid diperolok-olok dalam bahasa supaya orang menganggap dia bahwa oh ini bagus pembicaraannya atau penampilannya, performnya. Gara-gara pengen jadi seleb, akhirnya dia nyeleneh, mencari ketenaran. Karena sesuatu yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada yang dijanjikan manusia. Itu aja kita yakini. Bahasa Al-Qur'annya wa ma indallahi khair. Yuk kita hafal bareng-bareng. Wa ma indallahi khair. Coba diulangi lagi. Kalau kita lagi mulai diombang-ambing supaya nggak fokus, katakan itu kepada diri kita sendiri. Wa ma indallahi khair. Wa ma indallahi khair. Wa ma indallahi khair. Biar nggak kegoda. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, ada cewek cantik lewat, oh itu mah tipe kita banget. Ada yang modelnya tipenya senang cewek yang oriental misalnya. Wah ini kan lagi hit sekarang tuh, K-pop gitu ya. Pengen yang gitu-gituan. Oh ini nih kayaknya gue banget nih. Kalau dapat yang kayak gini nih pasti bahagia banget hidup saya. Gimana biar kita nggak gagal fokus, tetap fokus dengan menundukkan pandangan? Gimana? Wa ma indallahi khair. Yang Allah sediain itu lebih baik. Fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga ada perempuan yang menundukkan pandangannya karena malu. Jadi kita kalau jadi suami dia, gak khawatir dia akan kemana-mana. Karena dia gak kenal laki-laki kecuali kita. Coba lihat, ada gak ya sekarang cewek, maaf ya ibu-ibu, ada nggak cewek yang di HP-nya nomor laki-laki cuma satu? Ada? Ada. Karena yang lain dirubah semuanya menjadi nama perempuan. Cuma satu doang yang namanya Adi misalnya. Yang lain Sinta. Tapi nama aslinya itu adalah misalnya ya gitu. Ujang misalnya. Tapi namanya Sinta. Ada nggak? Cuma satu-satunya laki-laki di kontak dia adalah suaminya. Gak kenal laki-laki sama sekali. Kan gak ada kan? Ada gak ya? Ada sih di belakang ya, insya Allah ada ya ibu-ibu ya. Ntar daripada saya di demo dari belakang. Ada, tapi jarang banget. Kalau di dalam surga, perempuan yang ahli surga ini qasiratut tarf. Artinya apa? Dia gak kenal cowok sama sekali. Gak kenal laki-laki satupun kecuali suaminya. Jadi gak usah khawatir, nih istri saya kemana? Kenapa istri saya kayaknya kompak banget tuh sama si cowok itu? Gak ada itu cerita kayak gitu. Yang bikin kita gak nyaman, yang bikin kita gregetan, yang bikin kita akhirnya sok-sok nunjukin gaya, berpenampilan menarik. Kenapa? Bersaing, saingannya berat banget kali ini. Gak ada, kenapa? Qasiratut tarf. Fihinna qasiratut tarf. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Perawan banget. Kenapa bilang perawan banget? Gak pernah disentuh, apalagi yang lain-lain. Disentuh doang gak pernah oleh manusia dan jin. Kalau perempuan di zaman sekarang pernah disentuh? Disentuh oleh manusia. Ayahnya, ibunya, ya kan ya? Sempat disentuh, walaupun sentuhannya sentuhan kasih sayang. Tetapi ini saking sucinya, jangankan orang tua, jangankan orang lain, orang tuanya aja gak pernah nyentuh. Gak ada yang pernah menyentuh dia. Ini benar-benar terjaga banget nih. Ka'annahunnal yakut. Mereka seperti batu akik. Yakut kan batu akik itu mah. Ka'annahunnal yakut wal marjan. Mereka seperti permata-permata. Fihinna khairatun hisan. Mereka perempuan yang baik-baik banget, gak pernah cemberut. Kepada suami, gak pernah cemberut. Gak pernah ngambek, gak pernah pundungan, gak pernah meninggikan suaranya. Khairatun, sangat baik. Kita gak pernah bakalan kecewa sama dia tuh. Gak ada cerita, kenapa Ustadz lagi di masjid? Ini lagi pengen itikaf di rumah gak betah. Kenapa jadi betah itikaf di masjid? Karena di rumah diomelin terus.
Gak ada cerita diomelin. Khairatun. Selalu baik, baik, baik. Yang kita tahu dari dia hanya kebaikan. Tidak tahu sedikit pun aib dan celah. Fihinna khairatun. Udah khairatun, akhlaknya baik. Hisan, cantik pula. Sempurna, gak ada kurangnya sama sekali. Gimana setelahnya? Fihinna khairatun hisan. Hurum maksuratun fil khiyam. Hur, apa arti hur? Yang matanya besar. Susah sih dibayangin, jadi mirip-mirip kartun Jepang gitu ya. Matanya besar gitu, hidungnya kecil. Hur itu adalah simbol kecantikan perempuan Arab. Makanya Nabi ketika datang ke Madinah, cewek-cewek Madinah itu matanya agak-agak mata Asia. Dan ketika ada orang muhajirin pengen menikah dengan cewek Madinah, Nabi bertanya, sudahkah kamu melihat calon pengantinmu? Karena seleranya orang-orang Quraisy adalah yang matanya besar. Sudahkah kamu melihat calon pengantinmu? Kenapa ya Rasul? Di mata orang Ansar ada sesuatu. Maksudnya bukan kekurangan, cuma beda selera. Kalau orang muhajirin matanya besar, kayak India gitu deh. Hurun maksurat, udah matanya besar cantik, simbol kecantikan perempuan. Maksuratun, dia nggak pernah keluar dari rumahnya. Dan siapakah perempuan ini? Yang sekarang insya Allah ada di barisan belakang, di soft belakang. Amin. Amin atau Bu? Yang sekarang ada di soft belakang. Jangan ngelihat ke belakang. Nanti di surga aja ketemunya. Oke. Ini jadi kesini lagi. Apa tadi? Oh, apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Jangan kegoda lah, gitu ya. Sesekali, ya namanya juga manusia, langsung istighfar. Bukannya saya nggak pernah kegoda ya. Ini jujur ya, saya mah di atas mimbar mah nggak mau terlalu lebay ya, mau sok-sok suci gitu. Jujur aja, yang namanya manusia kadang-kadang mau ngelihat, gitu. Atau mau ngelihat, tapi ngelihat sekeliling dulu ada jamaah saya nggak ya? Kalau ada jamaah nggak mau jaim gitu. Pencitraan manusia biasa, kemudian kita sadar itu salah, astagfirullahaladzim. Lihat lagi, astagfirullahaladzim. Sambil ngelihat, yang penting jangan sambil ngelihat sambil istighfar, itu mah nggak ngaruh. Karena kita sadar kalau misalnya kayak gitu nanti bakalan ada yang hilang hafalan, kecuali yang nggak punya hafalan. Ustaz mah saya aman kalau nggak menundukkan pandangan. Kenapa? Orang saya nggak hafal Quran, jadi nggak ada yang hilang. Ya kalau nggak hilang hafalannya, hilang semangat menghafal. Kenapa nggak pernah punya semangat menghafal? Kalau yang udah hafal, jadi berkurang hafalannya. Kalau yang belum hafal, nggak pengen menghafal. Kalau yang emang nggak pengen menghafal, makin nggak pengen menghafal. Jadi pokoknya nggak ada untungnya deh. Sehingga dari situ kita beristighfar. Oke, Nabi ditawarin kekuasaan, ketenaran, selebriti, nggak mau. Ditawarin yang ketiga, ya Muhammad, kalau kamu pengen cewek cantik, nih, kami pilih dari setiap kabilah tuh cewek-cewek cantik. Kamu nikahin semuanya. Terserah kamu mau berapa. Yang paling cantik-cantik, yang muda-muda, yang sesuai dengan tipe kamu banget. Yang cowok-cowok Mekah biar pada semuanya putus cinta demi kamu, wahai Muhammad, gak apa-apa. Coba bayangin, ditawarin apa lagi yang kurang sih? Harta, tahta. Udah tuh, benar tuh 3 tuh. Harta ditawarin semuanya yang dimiliki oleh orang Mekah. Enggak. Kekuasaan, enggak. Perempuan juga. Istri yang sangat banyak, cewek-cewek yang sangat cantik, yang muda-muda, yang belia-belia. Apa kata Nabi dengan tersenyum? Nabi mah nggak ragu-ragu, ntar ya saya istikharah dulu, nggak ada. Ini orang yang kalau kayak gini tawarin masih istikharah, ini nih agak-agak nggak fokus nih. Ya Allah, saya juga nggak tahu ya Allah, saya kan hamba biasa. Yang mana yang terbaik buat saya? Dah saya mah ikutin aja maunya Allah. Kalau ditawarin ya saya terima. Enggak. Kan Allah yang mendatangkan orang itu ke saya ya Allah, sehingga saya bisa jadi labil gini. Nabi mah nggak perlu istikharah, nggak perlu musyawarah dulu sama yang lain. Udah aja langsung dengan tersenyum, dengan penuh yakin beliau mengatakan, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan diletakkan di tangan kiriku, artinya dunia ini diberikan semuanya, dengan cara saya harus berhenti berdakwah, wallahi demi Allah saya tidak akan pernah berhenti. Putus asa Walid Al-Mughirah. Nih kalau ini semua ditawarin gak berhasil, ini udah susah. Dan gak sekali, beberapa kali nih. Mungkin Muhammad kamu kan belum lihat ceweknya nih, saya bawain nih. Enggak, Rasulullah enggak tergoda. Nih bawain mas-mas yang sangat banyak, enggak tergoda juga.
Nih saya bawain kami mau lantik semuanya kamu jadi raja, nggak tergoda juga. Pokoknya kalau mau berhenti berdakwah di jalan Allah, saya tidak akan pernah berhenti. Akhirnya pulanglah Walid Al-Mughirah dalam keadaan berputus asa. Dan sebelum pulang Nabi membacakan satu kalimat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Walid hampir aja masuk Islam gara-gara dengar bacaan itu. Nabi suaranya bagus, bacaannya bagus, dan dengan penghayatan iman beliau mantap, hampir aja Walid masuk Islam gara-gara itu. Pas dia pulang kayak orang habis terkesima dan belum hilang dari semangat dari ketersimaannya itu belum hilang. Wajahnya tuh masih terkagum-kagum gitu. Kata teman-temannya, Walid pergi dan kembalinya dalam wajah yang berbeda. Jangan-jangan dia kena sihir Muhammad. Intinya apa? Rasulullah nggak kegoda, nggak bisa digagal fokuskan oleh Walid Al-Mughirah. Terus berdakwah. Semua yang ditawari mereka beliau tolak. Tahukah kita apa janji Allah untuk orang yang menolak sesuatu karena Allah? Kata Nabi, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik. Kalau kita ninggalin sesuatu karena terpaksa, nggak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang nggak punya kesempatan, nggak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah nggak menjanjikan apa-apa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada itu. Apa yang terjadi kemudian? Dakwah Nabi perlahan-lahan terus makin berkembang. Satu persatu yang tadi ditawarkan kepada beliau yang beliau tolak, mulai Allah datangkan kepada Rasulullah dengan cara yang jauh lebih baik, lebih halal, lebih baik, lebih terhormat. Pertama apa yang ditawari? Harta. Ternyata ketika selesai Nabi melakukan perang Khaybar, ini perang terbesar melawan orang-orang Yahudi, ada beberapa benteng yang beliau kalahkan. Setelah selesai perang Khaybar, Nabi dapat hadiah tanah di daerah namanya Fadak. Daerah Fadak dekat Khaybar itu tanah yang berpuluh-puluh hektar, isinya adalah pohon kurma yang sangat subur. Saking kayanya Nabi sampai Aisyah bilang gini, dulu sebelum perang Khaybar berbulan-bulan dapur kami tidak pernah ada asapnya. Nggak pernah makan kurma yang sebanyak ini. Sekarang kami tidak pernah lapar lagi seperti dulu. Saking banyaknya harta Nabi dan kebun kurma ini berpuluh-puluh hektar. Satu pohon kurma itu kalau lagi panen berapa kemarin? Puluhan kilo, bisa sampai ratusan kilogram kurma. Dan 1 kilo kurma yang terbaik itu harganya sekitar 250 real, sekitar 800.000. 1 kilo. Satu pohon kurma ada puluhan kilo, katakanlah 50 kilo, berapa tuh? Sama? Ya sekian. Udah gitu dikalikan ribuan atau mungkin entah berapa puluh ribu pohon kurma yang dalam satu kebun yang berhektar-hektar. Sebanyak itulah penghasilan Nabi ketika sedang panen. Oh, itu jadi kaya banget. Benar janji Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kebun kurma di Fadak yang sangat banyak. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat Nabi yang lain, termasuk Bilal. Tetapi ketika Rasulullah SAW wafat, ada sebuah SOP yang harus dipakai oleh seorang Nabi. SOP-nya apa? Nabi tidak boleh mewariskan harta. Itu SOP Nabi. Jadi nggak ada untungnya jadi anak Nabi kalau yang dicari adalah duniawi. Jadi istri Nabi nggak ada warisan. Jadi anak Nabi nggak dapat warisan. Semua Nabi itu nggak boleh mewariskan harta kepada keturunannya. Warisan Nabi itu adalah risalah dakwahnya. Sehingga ketika Nabi wafat, harta ini diambil alih oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dibagikan kepada kaum muslimin. Dan Fatimah awalnya tidak mendengar hadis ini, lalu disampaikan oleh Abu Bakar dan tidak ada masalah dengan Fatimah setelah itu. Selesai sudah. Mereka menerima. Dan kalau kita mengatakan Fatimah memperkarakan masalah ini, berarti kita suuzon kepada Fatimah Az-Zahra yang suci.
Kalau kita bilang bahwa Fatimah tidak terima harta Fadak itu diberikan kepada Abu Bakar lalu dibagi kepada kaum muslimin, berarti kita suuzon kepada Fatimah bukan kepada Abu Bakar. Suuzon dari angle mana? Berarti kita sama dengan menuduh Fatimah itu cinta dunia. Sama sekali tidak ada dalam hati seorang Fatimah cinta terhadap dunia. Dan sama sekali mereka tidak saling mencurigai satu dengan yang lain. Mereka saling percaya. Karena orang yang jujur mudah percaya kepada orang lain. Ciri orang yang jujur itu gampang percaya. Bukan polos itu. Walaupun sering ketipu. Fatimah orang yang jujur. Dia percaya kepada Abu Bakar dan dia kenal Abu Bakar. Dan di hatinya tidak ada rasa dengki apalagi hubbud dunia. Sehingga dia memperkarakan masalah sepele kayak gitu. Walaupun awalnya dia nggak tahu. Kemudian dijelaskan jadi tahu. Ini harta. Kekuasaan. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala berangsur-angsur memberikan kekuasaan yang sangat luas, bukan cuma menguasai kota Makkah, tetapi juga lebih dari sepertiga bumi. Akhirnya Islam itu menguasai bumi dengan peradabannya. Kekuasaan yang lebih besar daripada yang ditawarkan oleh Walid Al-Mughirah. Dan yang ketiga, perempuan. Nabi diberikan oleh Allah perempuan-perempuan yang bukan cuma cantik, tetapi solehah-solehah, ahli-ahli surga, yang semuanya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa semuanya? Dan berapa yang sezaman? 9. 9 sezaman. Artinya sezaman hidup dalam satu waktu itu 9 orang, bayangin. Gak usah dibayangin deh. Susah soalnya ngebayangin. Soalnya syariat kita kan maksimal ya segitu. Gak usah disebut. Kenapa nih jadi pada diam nih ngomongnya? Ya artinya Allah memberikan kepada Rasul bukan cuma soal angka berapa banyak ya, maaf ya. Tetapi diberikan yang lebih baik. Aisyah kurang soleha apa nih? Perempuan yang cerdas, cantik, perawan, dan dicintai Allah sampai Allah tuh menitipkan salam lewat Jibril kepada Aisyah radhiyallahu anha. Diberikan anak yang cantik-cantik dan soleha seperti Fatimah, Zainab, dan Ummu Kulsum dan seterusnya. Diberikan istri yang soleha. Bahkan Nabi pernah mau menceraikan Hafsah. Karena ada masalah dengan Hafsah dan itu wajar di antara manusia, pasti ada masalah, mau diceraikan. Kemudian Allah mengutus Jibril. Ya Jibril, datanglah kepada Muhammad. Kemudian Jibril datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ada apa antara engkau dengan Hafsah? Kata Rasulullah, aku ceraikan dia dengan cara yang baik ya Jibril. Ya Rasulullah, rujuklah Hafsah. Rujuklah Hafsah. Sesungguhnya dia adalah istrimu di dunia dan istrimu di surga. Kenapa? Sawwamah qawwamah. Perempuan yang ahli puasa, sawwamah. Yang ahli qiyamul lail, qawwamah. Sawwamah, qawwamah. Kalau tadi yang ditawarkan oleh Walid Al-Mughirah, mungkin akan mendapatkan kesenangan. Tetapi bukan endless love. Apa tuh endless love? Kalau dalam persepsi kita, endless love itu cinta yang bersambung sampai ke surga. Tidak terputus oleh kematian. Di dunia dan di akhirat adalah istrinya, suaminya. Itu endless love. Dan Nabi diberikan yang lebih baik daripada yang ditawarkan Walid Al-Mughirah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, jangan sampai kita melakukan sesuatu itu karena mencari selain Allah. Tanya hati kita, apa alasan kita melakukan ini? Kalau alasan kita pengen mendapatkan kebaikan-kebaikan, bukankah semua kebaikan itu ada di tangan Allah? Lalu kenapa kita menjadi ragu untuk tetap di jalan Allah? Kalau kita pengen cari dunia, bukankah dunia ini milik Allah? Lalu kenapa kita menjadi ragu seolah-olah dunia ini bukan milik Allah? Kalau kita mencari harta, bukankah Allah itu maha kaya? Kenapa kita menjadi ragu untuk jadi orang yang kaya kalau kita tetap di jalan Allah? Seolah-olah ada yang lebih kaya daripada Allah? Kalau kita mencari keindahan, bukankah Allah itu Al-Jamal, maha indah dan menciptakan banyak keindahan? Semua kebaikan yang kita pengenin ada di tangan Allah. Sehingga gak usah khawatir. Wa ma indallahi khair. Asal kita pengen kebaikan dan kesenangan, sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan. Di dunia dan di akhirat. Gak usah khawatir. Saya pengen jadi orang yang terkenal. Gak apa-apa. Tapi jangan melanggar hukum Allah. Saya pengen jadi orang kaya. Gak apa-apa. Tetapi jangan curang. Saya pengen jadi orang yang punya cinta sejati. Yang mencintai saya itu apa adanya. Gak apa-apa. Tetapi jangan bohong ketika ngelamar. Kerjaan kamu apa? Alhamdulillah saya baru jadi anggota dewan. Pakai bajunya.
jelas-jelas anggota dewan terdaftar gitu, jelas siapa, di search di Google siapa aja anggota dewan, kok nggak ada nama kamu? Itu mah, ini saya pakai nama beken, itu mah nama aslinya. Wah, bohong aja dari awal. Berapa penghasilan kamu? Nggak pasti Bu, antara 100 juta sampai 300 juta. Gitu. Jadi udah, sehingga oh ini hebat nih. Ya, akhirnya diterima. Pas diterima, ketahuan aslinya di hari ketika mau diakad. Saya terima akadnya tidak sah langsung dari mertuanya sendiri kan, kasihan banget kan ya. Itu gara-gara gagal fokus. Udah, kalau pengen apapun kebaikan, perempuan pengen cowok idaman, laki-laki yang ganteng, yang keren, yang soleh, yang jadi imam yang baik, fokuslah di jalan Allah. Jangan berubah karakternya karena menginginkan seorang laki-laki yang dia idamkan. Gak apa-apa. Tetaplah istiqomah dengan hijabnya. Allah akan menghantarkan kepadamu seorang kesatria sejati. Yang sekarang lagi duduk di hadapan saya, insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Maaf sering gagal fokus, namanya juga judulnya kayak gitu. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah lewat sedikit ilmu dan nasihat yang tadi kita dengar. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan terus memperbaiki akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار ذنوبنا يا غفور ذنوبنا يا ربنا ذنوبنا يا الله ذنوبنا يا إلهنا يا أرحم الراحمين غفرانك يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا الله يا رحمن يا رحيم قصدناك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا يا أرحم الراحمين ولأمهاتنا يا ودود اغفر لها يا غفار اغفر لها يا غفار اغفر لأمنا يا غفار وارحم أمنا يا غفار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah.
dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa ibu kami ya Allah, dosa-dosa ayah kami ya Allah, kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan sepanjang hidup mereka ya Allah, kekurangan-kekurangan mereka dalam ibadah-ibadah mereka ya Allah. Siapakah lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau ya Arhamar Rahimin, yang maha lembut, yang maha sangat kasih kepada hamba-hambanya, yang selalu mengasihani kami ya Arhamar Rahimin. Bukalah pintu rahmat-Mu kepada kami malam ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tutuplah bagi kami pintu api neraka-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau menutup matahari dengan bulan hari ini dengan terjadinya gerhana. Tutuplah ya Allah, dan jangan Engkau biarkan satu pun di antara percikan api neraka itu mengenai tubuh kami. Sungguh satu percikan api neraka itu bisa menghancurkan bumi dan seisinya. Ya Arhamar Rahimin, lindungilah kami dari api neraka ya Allah. Tidak sanggup kami menerima azab api neraka walaupun sedetik saja ya Allah. Kesombongan-kesombongan yang ada di dalam hati kami lah yang menyebabkan kami kadang tidak merasa gentar dan takut terhadap ancaman api neraka. Ya Arhamar Rahimin, maafkanlah kesombongan kami ya Allah. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Lindungilah kami dari azab-Mu ya Allah. Janganlah Engkau marah kepada kami karena dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Janganlah Engkau jadikan dosa-dosa kami di masa lalu itu menjadikan hidup kami ditutup dengan su'ul khatimah ya Allah. Janganlah Engkau jadikan dosa-dosa kami itu pemberat kami dalam melakukan perjalanan sirat ya Allah. Janganlah Engkau jadikan dosa-dosa kami yang membuat kami di bawah panas terik matahari di padang mahsyar tidak mendapatkan perlindungan-Mu ya Allah. Janganlah Engkau jadikan dosa-dosa kami menyulitkan hisab-hisab kami ya Allah. Janganlah Engkau jadikan dosa-dosa kami sebagai sebab sempitnya kubur kami setelah kami wafat ya Allah. Lapangkanlah kubur kami, kubur kedua orang tua kami ya Allah. Meski kami baru saja berhijrah ya Allah, meski kami baru saja sadar tentang kebenaran ya Allah, meskipun kami baru belajar untuk memperbaiki diri kami ya Allah, terimalah kurangnya amal-amal kami ya Allah. Terimalah kedatangan kami ke dalam pintu rahmat-Mu ya Allah. Janganlah Engkau menolak kedatangan kami, karena kami tidak tahu harus kemana lagi selain datang kepadamu ya Allah. Kami tidak tahu harus meminta ampun kepada siapa terhadap dosa-dosa yang kami tidak mau menyebutnya saking malunya kami terhadap kekurangan itu ya Allah. Tetapi Engkau maha tahu dan maha menutupi aib kami ya Allah. Janganlah Engkau menutup pintu rahmat-Mu dari kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah ibu kami ya Allah. Kami sadar kami belum mampu menyayangi ibu kami seperti yang Engkau tuliskan di dalam ayat-ayat-Mu ya Allah. Kami sadar belum mampu membahagiakan ibu kami, belum mampu membalas jasa-jasa ibu kami, belum mampu memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi mereka, belum mampu membuat mereka merasa nyaman dalam hidupnya. Kami sadar kami belum mampu membalas kebaikan-kebaikan dan pengorbanan mereka. Engkaulah yang lebih baik dalam membalasnya ya Allah. Balaslah setiap tetes keringat dari orang tua kami, ayah dan ibu kami dengan kebaikan di sisi-Mu ya Allah. Balaslah setiap tetes air mata dengan ampunan dari-Mu ya Allah. Balaslah setiap kesusahan yang mereka alami demi kami. Ibu kami yang sering berjaga di malam hari ketika kami masih kecil, karena terus menjaga dan memberi kami susu ya Allah. Balaslah setiap detik yang mereka korbankan untuk kami dengan surga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tolonglah kaum muslimin di seluruh dunia ya Allah. Tolonglah anak-anak kecil kaum muslimin yang terzalimi di Palestina, yang terzalimi di Irak, yang terzalimi di Suriah, yang terzalimi di Yaman, yang terzalimi di Rohingya. Tolonglah kaum muslimin ya Allah. Jagalah perempuan-perempuan kami yang ada di seluruh dunia agar mereka tidak dilecehkan oleh orang-orang yang benci kepada kebaikan ya Allah. Jagalah perempuan-perempuan kami agar mereka tidak dinodai oleh siapapun yang bukan pasangan mereka yang halal ya Allah. Jagalah perempuan-perempuan kami, jagalah kesucian mereka ya Allah, di Irak, di Suriah, di Palestina ya Allah, dari musuh-musuh-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kembalikanlah tanah kaum muslimin kepada yang berhak. Kembalikanlah tanah kaum muslimin kepada pemiliknya. Kembalikanlah tanah kaum muslimin kepada kaum muslimin ya Arhamar Rahimin. Kembalikanlah negeri Palestina kepada kaum muslimin, kepada bangsa Palestina, kepada orang-orang yang takut kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, berilah hidayah kepada seluruh pemuda Indonesia. Berilah hidayah kepada pemuda Bandung. Berilah hidayah kepada pemuda-pemuda yang ada di dalam Masjid Istiqomah pada malam ini ya Allah.
Ya Allah, utuslah malaikat-malaikatmu untuk menjaga setiap pemuda yang pada malam ini datang ke rumahmu, ya Allah. Utuslah malaikat-malaikatmu yang sangat banyak jumlahnya untuk selalu menjaga dan melindungi dan mendoakan orang-orang yang ada di dalam masjid ini hari ini, ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada seluruh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan berilah ilham dan jagalah hati para ulama-ulama kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah orang-orang tua kami, ya Allah, dalam mendidik anak-anaknya sehingga anak-anak mereka menjadi para mujahidin, menjadi pejuang-pejuang agama, menjadi kesatria-kesatria Islam. Ya Allah, bantulah dakwah kaum muslimin. Ya Allah, menangkanlah Islam di Indonesia. Menangkanlah Islam di Indonesia. Menangkanlah Islam di Indonesia, ya Allah. Tegakkanlah agamamu di Indonesia, ya Allah. Dan engkau pasti akan memenangkan dakwahmu di seluruh bumi ini, ya Allah. Dan pilihlah kami termasuk salah satu di antara orang yang punya saham dalam kemenangan Islam itu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, terimalah doa kami. Kabulkanlah setiap permintaan kami. Terimalah ibadah-ibadah kami. Lapangkanlah dada kami. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jauhkanlah kami dari kesia-siaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Teman-teman sekalian, marilah kita tutup halaqah kita pada malam ini dengan saling bersalam-salaman. Gak usah semuanya, saling bersalam-salaman dengan teman yang ada di sebelah kanan dan kirinya, di depan dan di belakangnya saja, hanya beberapa orang supaya kita semakin akrab dan Allah berkahi pertemuan kita. Silakan masing-masing bersalaman dengan sebelahnya.